ini nggak sendirian, saya ditemani teman-teman semua ber-30 dan dibagi 15-15, di 15 di Pulisan, 15 di Marinso, dan kurun waktu 1 bulan ini hampir dikatakan 90% program kerja terlaksana. Tinggal evaluasi dan analisis tempat yang sekiranya memang nanti bisa ditambahkan gitu. Dan kita juga melanjutkan program kerja tidak sendiri, jadi kita selalu melibatkan masyarakat yang ada di sekitar itu, sekecil terkait dengan branding UMKM, terus optimalisasi potensi wisata. Kita juga koordinasi dengan stakeholder terkait, Bapak Tua selalu dilibatkan, dan juga beberapa stakeholder seperti kayak BUMDes. Dan kemarin baru saja terlaksana bahwasannya kami berkolaborasi dengan Dinas Peternakan dan Pertanian itu menjalankan vaksinasi, karena bisa dikatakan bahwasannya kalau Pulisan dan juga Marinso itu hewan yang sering berkeliaran ataupun dipelihara oleh masyarakat kebanyakan, mohon maaf, anjing. Dan itu menurut saya perlu adanya tindakan terkait dengan vaksin rabies gitu. Takutnya ketika nanti ada wisatawan ataupun pengunjung lokal ataupun domestik ataupun mancanegara yang liburan terkait kena dengan penyakit rabies itu kan sangat bahaya. Jadi tindakan dari kami itu, dan kemarin juga kami kolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk masalah cek kesehatan untuk Desa Pulisan dan juga Marinso gitu. Dan beberapa program lain ada lagi yang cukup di highlight. Ini ada potensi wisata. Jadi saya berbicara Pulisan ya Pak. Pulisan itu mengembangkan terkait potensi pantai, dan juga ada teman di sini yang namanya Farid, itu dia dari perikanan. Dia menginovasi adanya bioreftek gitu. Dia ingin mencoba pembuatan bioreftek di dasar laut gitu. Dan melihat terumbu karang yang ada di Pulisan sendiri, khususnya di Likupang Timur tuh hampir dikatakan mendekati keindahan Bunaken, cuman belum terekspos sepenuhnya. Dan itu dari kami sebagai tantangan untuk mengekspos. Dan kami di sini juga membuat website untuk ekspor Likupang. Gitu. Jadi nantinya dari beberapa program kerja teman-teman ini dikolaborasikan jadi satu, kita masukkan ke dalam website yang kita buat sendiri dan kita kelola. Dan output dari website itu adalah memperkenalkan teman-teman wisatawan untuk tahu loh, oh ini loh Likupang ada yang bagus, ini gini-gini gitu. Dan kami juga mensosialisasikan ke perangkat desa untuk kita tidak mungkin mengelola website itu seterusnya, jadi kita berikan ke pemerintah desa, jadi beliau-beliau yang akan mengelola itu. Dan untuk teknis secara spesifiknya saya dibantu dua koordinator subunit Pulisan dan juga koordinator subunit Marinso. Mungkin bisa dijelaskan di Desa Marinso setidaknya ada 75 program kerja, karena dari kami sendiri setiap anak itu dari UGM dibebani 5 program kerja. Jadi total dengan adanya 15 anak di Desa Marinso setidaknya ada 75 program kerja yang nanti terbagi berdasarkan dari sasarannya. Kami menyasar dari pariwisatanya, terus juga dari UMKM, kemudian juga ada anak sekolah, kemudian ada pemuda, dan juga mungkin lansia, dan juga ada juga seperti yang sudah Fadil bilang terkait dengan hewan peliharaan yang ada di Marinso. Nah, dari setiap program kerja tersebut kami memiliki
beberapa rangkaian program kerja seperti misalnya dari UMKM itu kami ada sosialisasi untuk pembuatan produk, karena itu merupakan salah satu poin penting dalam pariwisata. Jadi harapannya ketika wisatawan datang berkunjung ke Marinso, mereka tidak hanya menikmati keindahan alam di Marinso, tetapi juga mereka membeli produk yang dapat menjadi salah satu bagian dari diversifikasi ekonomi yang ada di Desa Marinso. Kemudian juga kami memberikan beberapa sosialisasi juga terkait dengan pentingnya kebersihan, baik itu mungkin kebersihan sampah, terus juga bagaimana penerapan kebersihan dari UMKM sendiri, karena itu menjadi salah satu poin kunci bagi kenyamanan wisatawan dalam berwisata. Kemudian kami juga mencoba untuk melakukan branding melalui video, kemudian foto produk-produk UMKM yang ada di Desa Marinso, yang nantinya akan kami coba integrasikan dengan web desa. Jadi harapannya web desa ini menjadi salah satu tonggak dalam meningkatkan exposure dari produk-produk UMKM, kemudian juga destinasi wisata yang ada di Likupang yang mungkin dibandingkan dengan destinasi pariwisata super prioritas lain seperti Borobudur, terus Labuan Bajo, Mandalika, dan juga Danau Toba masih cukup kurang, sehingga kami mencoba untuk mengakselerasi dari peningkatan exposure yang ada di Likupang. Selain itu masih banyak juga program kerja lain seperti misalnya untuk pengembangan destinasi wisata, kemudian juga dari papan informasi, karena informasi dari informasi lokasi-lokasi wisata pun sangat penting untuk diakses bagi wisatawan, karena memang kami melihatnya di desa, baik di Desa Marinso ataupun Tulisan, masih sangat minim informasi terkait dengan wisata, padahal itu dapat menjadi salah satu poin penting dalam pengembangan pariwisata. Kami juga mencoba untuk memberdayakan masyarakat juga, salah satunya yang tadi telah saya sebutkan melalui produk. Jadi kami ingin sekali mengembangkan produk-produk yang dapat sekiranya dijual oleh Desa Marinso ataupun Likupang. Salah satunya kemarin kami coba mengembangkan dari pisang roho yang memang jadi salah satu jadi salah satu makanan khas lokal. Kami kembangkan, kami inovasikan jadi pisang roho coklat. Kemudian juga ada juga itu nugget ikan, karena memang di Desa Marinso ataupun Tulisan sangat banyak sekali ikan yang memang dimakan setiap harinya, dan kami mencoba untuk mengembangkannya untuk menjadi produk, mungkin bisa untuk jadi bahan jualan dari UMKM ataupun juga dari untuk oleh-oleh, seperti misalnya yang teman kami kembangkan dari prodi Fakultas Teknologi Pertanian itu mengembangkan nugget ikan dari ikan dero, atau kalau di Indonesia taunya ikan topal begitu. Jadi geografisnya memang berbeda, tulisan lebih dominan mendekati pesisir seperti itu. Jadi fokus kita memang dengan adanya teknologi seperti kemana hujan, jadi memang kondisi air secara geografis dan juga dari geologi itu memang beberapa sumber airnya ada yang katakanlah sedikit mengandung kapur, atau mungkin karena memang kita dengan laut, jadi agak inilah. Akhirnya kita menginisiasi untuk membuat instalasi mengalir hujan gitu. Dan ya sebenarnya kalau kita itu lebih kepada bagaimana cara kita untuk memberikan seluruh program kerja yang mungkin sudah dijelaskan oleh Mas David selaku koordinator dari Marinso, dan Mas Wahyu juga selaku koordinator, teman. Bagaimana cara kita untuk memberikan seluruh program kerja yang mungkin katakanlah sangat banyak 75 program kerja bagi masyarakat yang kira-kira nih masyarakat bosan atau tidak, kira-kira bagaimana caranya dibalik aktivitas masyarakat yang tidak bisa kita rebut, karena sebelum kita datang juga mereka sudah melakukan aktivitas masing seperti ya nelayan pada umumnya, atau mungkin katakanlah tidak ada waktu seluang itu gitu, dan akhirnya cuman cara kita aja, dan bagaimana cara kita menanggapi bahwasanya memang masyarakat ada yang berusaha dalam segi waktu yang seharusnya seperti pada umumnya kan kita melaksanakan sosialisasi kan satu tempat gitu ya, jadi kayak lebih mudah gitu. Cuman dengan beberapa struggle yang kita alami di lapangan langsung, bahwasanya entah masyarakat merasa cepat bosan atau memang keseharian yang sangat padat sehingga itu susah kita terapkan. Pada akhirnya kita menerapkan sistem door to door, jadi rumah ke rumah.
dari segi tenaga, efisiensi waktu justru kita lebih capek, jauh lebih capek memang. Cuman ya memang nyataannya dari segi lapangan seperti itu. Jadi kita lebih ke arah yang gimana dibalik seluruh aktivitas masyarakat, bagaimana cara kita buat sharing ke masyarakat itu. Seperti itu sih Pak. Nah mungkin saya izin menambahkan terkait seputar kegiatan kami dari awal hingga selama sebulan di depan selama sebulan ini. Nah mungkin di awal sebelum kita berangkat KKN kita itu sudah seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya bahwa kita diimbau untuk mempersiapkan 5 program kerja masing-masing anak yang sesuai dengan masing-masing program studi dari kita. Nah kemudian setelah kita selesai ini pekan pertama itu kami diimbau untuk melakukan observasi lapangan dan ternyata berdasarkan realitas yang ada program kerja yang sudah kami siapkan itu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga di pekan pertama observasi itu kami bisa menyesuaikan dengan antara program kerja yang sudah kita siapkan sebelumnya dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat saat itu. Nah kemudian setelah observasi itu di pekan pertama kami juga telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait berbagai sasaran seperti perangkat desa, kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan petani, kemudian koordinasi dengan pemilik UMKM, dengan pemuda, dengan sekolah dasar dan sebagainya. Nah setelah itu di pekan berikutnya kami juga sudah mulai melaksanakan program kerja, dan program kerja yang sudah kita laksanakan itu sudah disampaikan oleh Hakit. Dan di Desa Marinso sendiri saya izin menambahkan, jadi juga ada program kerja terkait paket wisata, karena seperti yang kita tahu bahwa tema besar tim KKN kita adalah optimalisasi kawasan ekonomi khusus Likupang Timur melalui Smart Ecotourism terintegrasi. Karena kalau di saat ini itu digitalisasi itu sangat berkembang pesat, sehingga kita membawa program kerja adalah Smart Ecotourism terintegrasi. Nah, apa itu Smart Ecotourism terintegrasi? Itu adalah pengembangan pariwisata dengan mengkolaborasikan antara digital itu sendiri dengan kondisi pariwisata yang ada di sini. Nah, seperti digitalisasi UMKM, kemudian kami juga ada pembuatan branding homestay itu melalui Google Maps, karena setelah kita observasi di lapangan itu homestay yang ada di Desa Marinso itu banyak yang belum tercantum di Google Maps, sehingga kami berusaha untuk menambahkan dan memberi rating homestay itu sehingga itu bisa menarik wisatawan. Kemudian di Desa Marinso itu juga ada pemilik UMKM, yaitu berupa kerajinan batok kelapa, di mana itu juga sudah berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Namun pada kenyataannya itu banyak dari masyarakat di luar Desa Marinso yang belum mengetahui adanya kerajinan itu, dan di situ kami juga mencoba untuk meningkatkan branding UMKM melalui foto produk, kemudian juga kami memperbaharui informasi-informasi yang ada di Google Maps. Kemudian seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa kita ada program kerja paket wisata, karena jika melihat kondisi yang ada di Jawa khususnya itu memiliki paket wisata yang itu dapat menjadi daya tarik wisatawan, sehingga di sini ada teman kami itu dari program studi bisnis perjalanan wisata itu membuat program kerja paket wisata. Nah kemudian tidak hanya meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat, di sini di Desa Marinso itu juga ada program kerja di mana itu menyasar kepada Dinas Pariwisata, karena kawasan ekonomi khusus ini kan di payung utamanya adalah Dinas Pariwisata ya Bapak. Nah di sini salah satu program kerja saya adalah membuat policy brief untuk Dinas Pariwisata, dan di policy brief itu adalah berupa rekomendasi kebijakan, di mana saya mengidentifikasi permasalahan kebijakan yang ada di Minahasa Utara untuk kemudian saya berikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Nah harapannya dari policy brief itu Dinas Pariwisata Minahasa Utara itu bisa lebih mengedepankan atau lebih memfokuskan potensi-potensi yang ada di kawasan ekonomi khusus Likupang Timur seperti itu. Selama 4 minggu ini sudah adanya beberapa program kerja yang terlaksana. Mungkin tadi sudah disinggung terkait dari peternakan sendiri, mungkin adanya
vaksinasi anjing, yang dimana itu memang di sasarannya memang door to door, karena memang dari kepolisian sendiri untuk dikumpulkannya menjadi satu itu mungkin lebih rumit dan lebih susah, jadi makanya lebih dilaksanakannya door to door. Selain itu ada seperti pemberian fitobiotik yang dimana itu disasarkan kepada masyarakat yang memiliki peternak ayam, karena di Pulisan sendiri itu ayam cukup banyak, karena dari peternakan sendiri adanya hewan di Pulisan ini sendiri ada anjing, babi, lalu adanya ayam juga. Jadi untuk dari peternak sendiri itu membuat seperti fitobiotik itu seperti penambah nafsu makan untuk ayam itu dari bahan-bahan herbal sendiri. Untuk sasaran terkait mungkin ibu-ibu PKK, di situ kami juga menerapkan branding UMKM, yang dimana kami juga memberikan ide-ide atau mungkin zero waste, yang dimana bahan-bahan seperti bahan-bahan organik dapur yang ada di masyarakat itu bisa dikembangkan lebih lanjut seperti itu. Mungkin selanjutnya sudah disinggung sendiri terkait IPA, yaitu instalasi pemandian air hujan, yang dimana dari Pulisan sendiri juga dekat dengan pesisir, yang dimana air yang ditampung oleh air hujan tersebut dapat difilter sekitar 3 kali filter, yang dimana filter daun, filter kasar, dan yang terakhir filter halus, yang dimana itu akan dihasilkan di air yang dapat dihasilkan itu lebih jernih dan dapat belum sampai dikonsumsi ya, belum sampai di titik dikonsumsi ya. Mungkin bisa dipakai untuk masyarakat sekitar pantai seperti itu. Untuk di Pulisan sendiri memang yang ditonjolkan, dan mungkin dari terkait pariwisata, mungkin kami dari Pulisan sendiri membuat seperti video profile yang dimana mungkin bisa dimasukkan ke dalam website desa, yang dimana kami juga akan insya Allah mungkin akan nge-shoot pantai yang dimana underwaternya mungkin seperti itu. Cuman tantangan dari kita sendiri memang alat-alat ataupun fasilitas yang digunakan untuk seperti itu memang belum memadai dan memang masih diupayakan, tapi pun sampai sekarang takutnya ketika mundur dan belum ada kepastian itu, takutnya program yang sudah direncanakan dan sudah dikoordinasikan bersama tidak terjalan seperti itu, Pak. Dan karena harapan dari kami dengan adanya output program kerja itu bisa mendorong pariwisata yang ada di Likupang Timur sendiri gitu. Apalagi ini udah masuk kategorinya kawasan khusus ekonomi, yang dimana itu menjadi sorotan di Indonesia. Dan kalau memang orang-orang mengatakan bahwasannya liburan ke Bunaken untuk mencari snorkeling, saya bisa mengatakan bahwasannya kalau di Likupang sendiri itu hampir bisa mengalahkan Bunaken, cuman belum di tahap dikenal orang gitu, karena memang belum ada branding yang mengarah ke sana. Dan upaya dari kami, gimana caranya kami di sini bisa mengangkat gitu. Cuman tantangan tadi sudah saya sampaikan terkait dengan fasilitas saja. Khususnya desa Pulisan dan desa Madinso, tentu kami sangat menyambut baik kehadiran daripada mahasiswa UGM ini, oleh karena dengan melihat kawasan ekonomi khusus yang memang ada di sentra dua desa Pulisan Madinso, nah itu sangat-sangat berguna bagi kami pemerintah desa, bahkan masyarakat yang ada di desa Pulisan dan Madinso, oleh karena terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus yang ada di daerah kami, dan juga pengembangan berbagai potensi-potensi yang ada di desa kami, baik itu bidang pariwisata, bidang pertanian, peternakan,
dan juga dari bidang pendidikan. Nah, dengan kehadiran anak-anak UGM ini mereka juga melakukan edukasi kepada anak-anak SD, SMP, bahkan kepada masyarakat yang ada di Pulisan dengan berbagai kegiatan yang sudah mereka lakukan. Dan tentu harapan kami daripada pemerintah desa bahwa hal ini dapat dilaksanakan terus-menerus, sehingga pengembangan potensi yang ada di desa kami itu setiap tahun itu bisa berkembang, sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat bahkan pemerintah yang ada. Nah, tentu itu harapan kami, dan memang terkait dengan pengembangan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa bahkan masyarakat dan pemerintah, mungkin terkait dengan peningkatan potensi pariwisata yang ada di daerah-daerah kami itu sudah semakin hari semakin baik. Namun kendala kami di sana itu salah satu tadi mungkin karena masih kawasan yang ada di sana masih diklaim oleh pihak PTPN. Nah, juga dari masyarakat Pulisan juga dengan pihak pengembang ini masih saling mengklaim oleh karena persoalan lahan yang ada. Nah, sehingga harapan kami tentu sebagai pemerintah desa agar supaya persoalan sengketa lahan ini itu dapat segera terselesaikan, agar supaya KEK ini benar-benar manfaat kehadiran daripada KEK ini dapat dirasakan oleh semua pihak. Tentu itu harapan kami sebagai pemerintah desa. Terima kasih Pak Yapunto Marinso. Seperti apa yang disampaikan oleh teman saya, ini satu kebanggaan buat kami Desa Marinso dan Pulisan. Ini sudah periode jadi hukum tua, usia 59. Baru kali ini dari mahasiswa UGM datang ke Marinso dan Pulisan. Dan ternyata kami melihat program-program yang ada sesuai dengan pendidikan mereka, ada di peternakan, dan lain-lain sebagainya. Dan kami tetap menyambut, akan mendukung, serta bekerja sama dengan program-program yang ada. Kami sudah menyampaikan ke adik-adik mahasiswa ini, jangan program besar akhirnya tidak tercapai. Kecil-kecil saja yang penting tercapai. Ya, contohnya Sapa Mesangka dari pisang rokok jadi slay. Itu dari pisang rokok jadi slay. Yang orang tahu itu cuma dari nenas. Iya, benar. Yang orang tahu. Tapi ini pisang rokok. Nah, juga adik-adik ini juga kaget. Ternyata pisang rokok itu kalau digoreng campur dengan sambal roa lebih enak. Jadi sini ada saling tukar antara apa yang didapat oleh adik GM dan apa dari masyarakat, sehingga kebersamaan itu terlihat dari game ini. Barangkali ini akan ada satu penyesalan kalau pulang. Ya, kami juga sampaikan ke adik mahasiswa ini, usahakan tahu bahasa Ngada kalau pulang ke Jakarta. Mungkin demikian. Terima kasih.